Pantun lagi? Kapan tausiahnya pantun mulu? Ke pasar malam beli jaket kulit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Wah, lebih kencengan duit daripada surga. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'za junda wa hazamal ahzaba wahdah. La ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'. Hadirin, saat Nabi kita Muhammad SAW akan naik mimbar, Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi anak tangga kedua, beliau mengucapkan amin. Naik lagi anak tangga ketiga yang terakhir, lagi-lagi beliau mengucapkan amin. Berapa kali amin hadirin? 3 kali. Ini bukan kampanye ya. Udah selesai kan amin sama qabul tuh. Begitu selesai dari khutbahnya, dari ceramahnya, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, barusan kami mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali. Alama amanta ya Rasul, apa sih yang Anda aminkan?" Oh, tadi kata Rasulullah, turun malaikat Jibril ketika aku meniti anak tangga demi anak tangga di mimbar. Yang pertama malaikat Jibril berkata dan berdoa, "Ragima anfu rajulin yudriku abawihi walam yudkhilahul jannah." Ragima anfu, kalau kita anak madrasah dulu pernah dikenalin bagaimana anggota tubuh dalam bahasa Arab. Ainun, mata, udhunun, telinga, ra'sun, kepala. Ini anak madrasah semua bukan sih? Gak ada ngikutin. Udhunun, telinga, anfun, hidung. Nah itu rogima anfun. Rogima anfun itu artinya hidung yang diletakkan di tanah atau di debu. Orang Arab kali itu menggunakan istilah ini untuk menunjukkan kemalangan, kecelakaan dan kerugian. Artinya malaikat Jibril berdoa kepada Allah, jangan sampai ada umat Nabi Muhammad yang diberikan kesempatan bertemu dengan orang tuanya sampai lanjut usia, tetapi keberadaan orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Fakultu amin, maka aku mengucapkan amin. Yang kedua, rogima'an purrojulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Rugilah, celakalah, malanglah orang yang namaku disebutkan di hadapannya sementara dia tidak berselawat kepadaku. Fakultu amin. Dan yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, rogima'an purrojulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayyukfarlah. Rugilah, malanglah, celakalah orang yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan berlalu begitu saja sementara dosa-dosanya belum diampunin. Sampai sini paham hadirin? Halo, paham gak? Alhamdulillah, karena udah paham saya tutup dengan doa. Udah pada paham kan? Hadirin, sebelum kita masuk kepada isinya, sedikit ngomongin mimbarnya Nabi. Dulu Pak, Bu, Nabi kalau berpidato dan berceramah nggak pakai mimbar. Awal-awal dibangunnya masjid itu, beliau hanya berpegangan kepada sebuah batang pohon korma mati yang tidak jauh dari mihrab masjid kala itu. Disitulah Rasulullah berpegangan bersandar. Hingga ketika umat Islam sudah banyak yang datang ke masjid, jamaah yang dari kejauhan tidak bisa melihat Rasulullah. Lalu diusulkanlah agar dibuatkan mimbar yang agak tinggian. Pengusul dan pembuat mimbar atau pengusul dan ide dari itu ternyata dari seorang wanita, Bu. Seorang wanita yang cukup kaya dan mengusulkan kepada Rasulullah agar diizinkan dibikinin mimbar. Yang kebetulan dia punya seorang budak yang ahli perkayuan. Izin didapat, mimbar dibuat, jadi dia tuh mimbar, dibawalah ke Masjid Nabawi. Ketika mimbar sudah jadi, otomatis Rasulullah udah nggak lagi berpidato atau berceramah, bersandar berpegang kepada batang pohon korma yang mati itu hadirin. Beliau pun menggunakan mimbar barunya. Hingga satu ketika saat Rasulullah SAW sedang berada di mimbar barunya, tiba-tiba terdengar suara rintihan dan tangisan. Bukan tangisan anak kecil hadirin. Bukan tangisan bayi di dalam masjid. Ternyata tangisan dan rintihan itu bersumber dari batang pohon korma yang biasa disenderin dan dipegang oleh Nabi saban kali beliau berceramah. Hadirin, ternyata batang pohon korma rindu dan kangen sama Nabi. Bertahun-tahun tuh batang pohon korma dipegang, dielus, disandarin saban kali beliau berceramah.
Begitu dapat mimbar baru, ditinggalin tuh batang pohon korma, sedih rindu hadirin. Masya Allah. Sehingga Nabi kita turun dari mimbar dan nyamperin tuh batang pohon korma. Lalu diajak bicara. Kalau Nabi kita kan keren hadirin, mukjizatnya banyak. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan alam jin, bisa bicara dengan alam binatang. Nabi kita bisa semuanya itu. Bahkan bisa berbicara dengan pepohonan itu. Kalau di zaman sekarang ada orang bisa bicara dengan pohon, ada dua kemungkinan kalau menurut saya. Udah ketawa aja Bapak. Kalau enggak orang stres, orang gila ya. Dua-duanya enggak benar. Nah, Rasulullah SAW nyamperin batang pohon korma itu lalu menawarkan doa. Maukah engkau kudoakan sebagai batang pohon korma yang dihidupkan oleh Allah kembali sehingga engkau berbuah dan buahnya dimakan oleh manusia? Atau aku doakan engkau sebagai batang pohon korma yang dihidupkan nanti di surga bersamaku? Rupanya tuh batang pohon korma lebih memilih doa Nabi yang kedua, dihidupin nanti di surga bersama Nabi. Nanti Pak, kita akan menemukan makhluk-makhluk di dunia selain manusia, ya, ternyata ada makhluk lain di surga. Seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Tahu gak ceritanya tuh? Di saat orang-orang pada gak beriman dengan dakwah 7 pemuda, ternyata anjing punya feeling bahwa nih pemuda berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang manusia menjauh dari dakwahnya 7 pemuda Ashabul Kahfi ini, cuman seekor anjing yang menjadi pengikut setianya. Nah, menurut para ulama, anjing ini nanti bisa kita temukan di surga. Ada lagi ontaknya Nabi Soleh yang dibantai oleh umatnya kala itu. Nanti juga akan bisa kita temukan di surga. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad, batang pohon kormanya Nabi yang mati itu nanti akan kita temuin di surga. Mudah-mudahan kita ketemu semuanya itu. Amin. Sampai mana tadi tuh? Ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, batang pohon korma saja yang kita anggap bukan makhluk bernyawa dan berakal, ketika jujur dia rindu dan cinta kangen sama Nabi, dibawa sama Nabi ke surga. Apalagi kita umatnya. Kalau kita benar-benar beriman kepada beliau, kalau kita benar-benar cinta, rindu dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, rasanya mustahil kita tidak dibawa oleh Nabi ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, masru'yatu qouli amin. Hadis ini atau peristiwa ini mengajarkan tentang disyariatkannya mengucapkan amin setiap kali ada orang yang berdoa. Jadi mengaminkan doa orang lain itu bukan bid'ah. Ternyata itu tradisi para nabi. Bahkan juga tradisinya para malaikat. Apalagi kita nggak tahu Pak dari lisan siapa dan mulut siapa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Rasa-rasanya saya senang kalau imam kita yang baca doa. Rasa-rasanya saya senang kalau orang-orang soleh berdoa, mendingan saya aminkan. Maka mengaminkan doa adalah tradisi para nabi, tradisi orang-orang soleh. Jadi bukan bid'ah. Ya. Baik, masuk kepada isinya hadirin. Yang pertama, betapa kalau kita ingin menuju surga, jalannya nggak jauh-jauh banget, dia ada di rumah kita. Siapa itu? Kedua orang tua kita hadirin. Jangan sampai keberadaan kedua orang tua kita tidak mengantarkan kita kepada surga. Ternyata orang tua kita, kalau kita telantarkan dan kita cuekin, apalagi sampai kita sakiti, menyebabkan kita ke neraka. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, berbuah seperti apa yang kita lakukan. Kalau kita selalu memuliakan orang tua kita, ada masanya hadirin kita akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau hidup kita selalu nyusahin orang tua, jangan-jangan ada masanya nanti Allah buat bikin kita susah hidupnya. Apalagi hadirin, kalau kita pengen tahu nih Allah sedang ridho apa tidak dengan kita, kan susah kelas-kelas kita orang awam ini. Maka untuk mengetahui itu bisa kita lihat dari kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita udah senang, udah bahagia dengan kita, itu isyarat tuh Allah pun senang dan bahagia dengan kita. Tapi kalau orang tua kita empet, apa itu empet? Gedek gitu. Jangankan tinggal bareng sama dia, ngelihatnya aja udah muak. Waduh, udah muak. Udah kesel banget gitu ya.
Jangan-jangan Allah pun begitu, Pak. Maka apa kata Rasulullah? Ridallah fi ridul walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Hadirin, pengorbanan yang kita lakukan demi nyenengin kedua ibu bapak kita, itu pengorbanan langsung diganti kontan di dunia sebelum nanti Allah ganti di akhirat. Maka jangan buat susah kedua orang tua kita. Senengin selalu, minta ridhonya, minta doanya. Jangan sampai kita menyesal kedua orang tua kita tiada, sementara kita tidak pernah melakukan sumbangsi kebaktian kepada kedua ibu bapak kita. Ustadz, bagaimana kalau orang tua saya yang sudah meninggal? Iya, walaupun sudah meninggal dunia, kewajiban berbakti tetap mengalir, tetap harus dilakukan dan tidak terputus. Di antaranya dengan berdoa, di antaranya dengan memohonkan ampun khusus, di antaranya lagi dengan bersedekah atas namanya, di antaranya lagi adalah dengan memuliakan dan menghormati teman-teman dekatnya, Pak. Dan berikutnya adalah menyambung tali silaturahim kekerabatan yang harus disambung dengan yang tanpa kedua ibu bapak kita, maka tali silaturahim itu akan terputus. Kalau itu kita lakukan, itu sama halnya kita sedang berbakti kepada kedua ibu bapak kita seperti mereka masih hidup. Yang kedua, Nabi mengajarkan dan membangun hubungan intens antara kita dengan beliau melalui ibadah sholawat. Maka hadirin, kalau ada nama Nabi kita disebutkan, jangan diam melongok gitu. Sambut dengan sholawat. Itu bukti bahwa kita cinta, rindu, kangen, dan beriman kepada Nabi. Hadirin, ketika Allah memerintahkan kita sholat, kira-kira Allah sholat gak? Halo? Nah, bingung deh. Enggak sholat lah ya, masa Allah sholat? Ketika Allah memerintahkan kita berangkat haji, berangkat umroh, apakah Allah berangkat haji, berangkat umroh? Enggak, hadirin. Tapi yang menariknya dan uniknya, ketika Allah memerintahkan kita berselawat kepada Nabi kita, ternyata Allah melibatkan dirinya untuk berselawat kepada sang Nabi kita. Ini selawat luar biasa. Dan orang yang kita selawati Nabi kita juga luar biasa. Kan dalilnya sering disebut tuh sama para khotib setiap Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Sehingga wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad harus senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau. Jadi dari sekian banyak faktor yang menunjukkan bahwa kita benar-benar beriman, benar-benar cinta, benar-benar rindu dan kangen, dan ingin menunjukkan rasa syukur kita kepada beliau. Karena beliau kita bisa mengenal Allah. Karena beliau kita bisa tahu bagaimana cara ibadah yang benar dan diterima oleh Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan hal itu dengan memperbanyak sholawat. Bisa beragam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad boleh. Masih ingat gak Bu, Pak, dengan kisah di zaman Sultan Hamid kedua? Ada seorang pedagang yang gulung tikar, bangkrut, bahkan kelilit hutang. Ini bisnismen, pedagang, ternyata pengamal salawat juga. Tidak kurang dari 1000 kali dia bersalawat di setiap malam kepada Nabi kita. Dia pun berusaha untuk bisa mengatasi hutang-hutangnya dengan menemui beberapa relasinya, tetapi gagal semuanya. Hingga satu ketika datang dalam mimpinya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam mimpinya itu Nabi mengatakan, wahai umatku, wahai saudaraku, kalau kau ingin diselesaikan masalahnya, datangilah Sultan Hamid kedua sebagai imammu itu. Dan ceritakan kepadanya bahwa kebiasaan dia membaca salawat 1000 kali itu benar-benar disampaikan kepadaku. Namun ada satu malam yang dia kelupaan untuk berselawat kepadaku, padahal aku nungguin dia. Dan kasih tahu kepada Sultan Hamid, sebagai dendanya dia harus melunasi hutang-hutangmu. Begitu Pak mimpinya. Mimpi ketemu Nabi bohong apa benar? Benar, karena Nabi nggak bisa diserupai sama setan. Yang bohong orangnya bisa jadi Pak. Gue mimpi semalam ketemu sama Nabi gitu. Bisa jadi orang yang bohong. Tapi mimpi itu sendiri ketemu dengan Nabi, insya Allah itu
benar. Dan tidak semua orang sembarangan bisa bermimpi sama Nabi. Hampir ragu nih si pedagang, si bisnismen, apa iya saya akan diterima oleh pejabat tinggi negara ini? Singkat cerita, ketemulah dia dengan Sultan Hamid. 4 mata dia berbicara, Sultan, beberapa hari yang lalu saya bermimpi didatangin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apa mimpinya? Dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan bahwa selawatmu 1000 kali itu benar-benar disampaikan oleh malaikat kepadanya. Mulai nangis Pak Sultan Hamid. Benarkah kau bermimpi seperti itu? Benar, demi Allah aku bermimpi. Lalu apalagi pesannya? Engkau pernah lupa berselawat kepadanya dalam satu malam itu yang biasa kau baca 1000 kali. Padahal Rasulullah nungguin kamu hingga kau tertidur lelap karena capek ngurusin umat itu. Dan sebagai gantinya, sebagai kafaratnya, sebagai dendanya kau harus melunasi hutang-hutangku. Berapa hutangmu? Sekian dinar ya Tuhan. Langsung dilunasin. Tuh cerita unik dari para pengawal selawat. Karena memang hadirin dalam setiap hari itu ada malaikat yang tugasnya mencari hamba-hamba umat Nabi Muhammad itu yang bersalam dan bersalawat kepada Nabi. Tuh salam dan salawat disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi kita. Ibu aja nih kalau nitip salam ya. Ada Bang Herman nggak sini? Mana dia orangnya? Bang Herman, ntar ada Ustadz Muklis ya. Titip salam ya Bang dari saya gitu. Kira-kira ibu bapak kalau nitip salam ke Bang Herman nyamperin saya, nyampein tuh salam ke saya, mustahil gak kalau saya ngelupain bapak ibu? Mustahil lah. Insya Allah saya ingat. Apalagi ibu bapak bukan hanya sekedar salam, tapi nitipin salam tempel ke Bang Herman. Ya, di dalamnya ada amplop yang isinya warna merah, nolnya 5 gitu. Apalagi ada 5 lembar. Oh, itu sih bakalan diingat dan bakalan didoain. Nah, begitupun Nabi kita, Pak. Salawat itu benar-benar disampaikan oleh para malaikatnya. Sayyidina Umar, Pak, itu pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa sih rahasianya kita diperintahkan Anda untuk bersalawat kepada Anda?" Umar, kalau bukan engkau yang bertanya, tidak akan aku bocorkan rahasia ini. Ini barang keren nih Bu, salawat ini. Sesungguhnya ketika seseorang bersalawat kepadaku ya Umar, turun 2 malaikat. Berapa malaikat? 2 malaikat. Satu malaikat akan berkata, "Ghafarallahu laka," semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Malaikat yang satunya mengaminkannya. Allahumma amin. Masya Allah. Kelihatannya tuh selawat buat Nabi Bu, namun hakikatnya mengundang ampunan buat kita. Ini yang disebut dengan tawasul. Ya, kelihatannya berselawat buat Nabi, namun hakikatnya memantul buat kita. Maka jadikan salawat ini sebagai amalan dan wirid sehari-hari kita. 1000 Bu, ya, jangan kurang dari itu kalau bisa. Nah, yang terakhir, rugilah celakalah orang yang diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan seperti saat ini, tapi dia tidak menggunakannya secara baik hingga Ramadan berlalu begitu saja, dosa-dosanya belum diampuni. Untung Allah menghadirkan Ramadan, hadirin. Kira-kira saya pengen tahu nih di antara hadirin ada gak yang sampai detik ini tidak merasa tidak punya dosa? Halo? Nggak ada ya? Kalau ada tunjuk tangan coba, saya mau cium tangannya. Ada gak yang merasa dosanya sedikit di sini? Nggak berani juga. Ada gak yang merasa dosanya paling banyak? Wah, ini yang paling banyak nih. Banyak dosa kita Pak, dan kita pengen dosa-dosa kita dibersihkan dan disucikan sebelum kita nanti berjumpa dengan Allah. Dan kita harus mencari cara yang cepat, cara yang jitu, cara yang paten untuk bisa menyegerakan dosa-dosa kita ini diampunin. Untung Allah menghadirkan Ramadan. Dari kata Ramadannya saja Pak, itu artinya membakar dan memanaskan. Kehadiran Ramadan memang diperuntukkan khusus untuk membakar dan memanaskan dosa-dosa kita. Maka 2 hal saja ya prinsipnya kalau kita ingin mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, "Innallaha farada siyam fi Ramadan." Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib apa sunnah? Wajib, ya.
Wasanantu al-qiyam fi Ramadan. Sementara aku menyunahkan salat tarawih di bulan Ramadan. Salat tarawih sunnah apa wajib? Sunnah. Berarti jaga yang wajib-wajib dan tingkatin yang sunnah sunnah. Bagaimana yang wajib dan sunnah kita lakukan? Nah, kalimat berikutnya, man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Siapa yang melakukan puasa dan salat tarawih atau salat malam di bulan suci Ramadan dengan hati yang penuh keimanan, dengan hati yang mengharapkan akan anugerah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Kharaja minadz-dzunubi kayaumin waladatuhum, maka dia akan keluar dari rahim ibunya dalam kondisi seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi saking bersih dan sucinya, semua kita pasti suka dengan bayi yang baru lahir. Apalagi itu bayi masih anak kita, apalagi itu bayi masih cucu kita, apalagi itu bayi masih keponakan kita. Kita senang semuanya. Begitulah kondisi orang yang suci dan bersih akan disukai oleh semua makhluk, Pak. Betapa kita merindukan menjadi seperti bayi. Berapa bulan kita berada di rahim ibu kita, Pak? 9 bulan. Nah, Ramadan berada di urutan nomor keberapa dia dalam Hijriah setahun ini? Ada yang tahu? Bulan ke-9 juga, Pak. 9 ketemu 9, jadi 99. Tapi jangan dipasang, Pak, ini bukan nomor cantik ya. 9 bulan berada di rahim ibu, keluar dalam keadaan suci, bertemu dengan Ramadan di bulan ke-9, mudah-mudahan kita juga keluar dalam kondisi suci. Jadi jaga yang wajib, tingkatkan yang sunnah, dan lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Saya sholat, saya puasa bukan karena mertua. Saya sholat, saya puasa bukan karena tetangga. Saya sholat, puasa bukan karena atasan dan bawahan. Saya melakukan itu semua benar-benar karena Allah. Kalau semua ibadah kita lakukan dengan hati yang hadir dengan penuh keimanan dan pengharapan dari Allah, insya Allah ibadah kita akan dinamis, Pak. Bukan saja Ramadan, tetapi tetap juga semangat nanti pasca Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di acara dan channel yang sama. Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke nomor yang ada di hadapan Bapak Ibu semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.